Hai semuanya, namaku Terry Sinaga. I'm a first year medical student di Universitas Pelita Harapan. Udah setahun belajar, I learned so many things. Dan aku pengen banget sharing ke kalian semua, ke orang-orang. Jadi kalau kata banyak orang, kuliah di kedokteran itu nggak mudah, sulit banget, dan like we cannot socialize, dan kita nggak bisa kemana-mana dan sebagainya. Tapi kayaknya yang aku lihat di tahun pertama ini belum sampai sebegitunya. Aku masih sempat pergi-pergi kayak keluar nongkrong ya, cuma mungkin tidak se-frequently dulu, nggak sesering dulu, tapi masih sempat gitu. Tapi aku juga nggak tahu faktor-faktor yang lain karena aku nggak ikut organisasi di kampus, jadi mungkin waktunya lebih plong gitu daripada teman-teman yang ikut organisasi. Aku juga nggak tahu. Mungkin ini pendapat dari a first year medical student that doesn't join any organization. Menurut aku sih kunci pertama belajar di fakultas kedokteran itu yang penting tuh rajin. Kayak walaupun kamu mau sepintar apapun, mau sejenius apapun, kalau kamu nggak rajin, like itu useless banget. Karena jadi dokter itu kayak full time learning gitu. Like jangan. Jadi mahasiswa kedokteran itu atau jadi dokter sendiri itu adalah full time learning gitu. Kamu harus belajar like every day in your life, dan belum lagi ada tugas-tugas yang lain. Rajinnya itu harus yang smart juga gitu. Bukan rajin yang kayak you take notes everything tapi nggak dibaca, itu kan sama aja kan. Maksud aku tuh you have to study every day, dan kalau misalnya dosennya bilang kalian cari ini di buku ini, ya kalian harus langsung cari. Kalau enggak, soalnya bahannya pasti kurang banget. Karena di lecture itu dosen tuh cuma kasih overview about what should we know and what should we achieve that week atau that session gitu. Selengkapnya itu ya benar ada di buku. Kita itu nggak boleh cuma work hard aja, tapi harus work smart. Terus yang kedua, ini aku dapet tipsnya itu dari dokter clinical skill aku, namanya Dr. Alvin. Jadi dia tuh bilang ke kita, kayak kita itu satu blok rata-rata tuh ada 5 minggu. Nah setiap minggu ini tuh bahannya tuh beda-beda. Misalnya blok ini minggu pertama tuh tentang bakteri, minggu kedua tentang virus, minggu ketiga tentang protozoa dan sebagainya. Kebiasaan aku mungkin dan teman-teman yang lain itu tuh kita 5 week ini, misalnya week pertama bakteri santai, minggu kedua virus santai, minggu ketiga protozoa misalnya santai. Nah ntar pas dari minggu kelima, pas udah mau hari-hari ujian, baru kaget dan langsung numpuk semua. Jadi kayak kita belajar bahan 5 weeks, plastik terbang. Bahan 5 weeks jadi dalam 2 malam, 3 malam gitu. Nah terus dokter CS aku, si dokter Alvin ini bilang, kalian tuh kalau belajar jangan kayak gitu. Kalian belajar tuh harus bener-bener, misalnya kalian lagi week bakteri gitu, ya udah kalian harus kuasain week ini di 1 minggu itu. Jangan bawa week ini ke week depan. Jadi paksain di week itu ya kalian harus kuasain materi itu. Pas udah lanjut ke week berikutnya, kalian nggak boleh lagi balik-balik ke bahan yang di week lalu gitu. Selanjutnya itu berhubungan dengan PBL. Jadi di kampus aku, kayaknya di semua universitas sudah ada deh, namanya PBL. Kalau itu singkatannya stands for Problem Based Learning. Jadi itu selain kita ada kelas besar, kita tuh adalah kelas kecil. Jadi kita tuh dibagi-bagi, satu kelas itu ada sekitar 9 atau 10 orang. Nah kita tuh dibimbing sama satu dokter tutor namanya. Jadi waktu kita untuk bertanya, waktu kita untuk mendiskusikan sesuatu tuh lebih besar, lebih banyak waktu gitu daripada di kelas besar kan kita cuma kayak jadi passive learner gitu. Kalau di PBL kita bisa di active learner, kita bisa nanya, kita bisa diskusi, bisa kasih tahu sesuatu. Selain untuk mendevelop communication skill, menurut aku kelas PBL ini source of your information di kampus yang paling besar gitu. Kalian terima information dari masing-masing teman kalian bersepuluh itu. Kalau misalnya emang kalian stuck, nah ada dokter tutor yang bakal bimbing kalian. Dan kita tuh disuruh cari LO, namanya LO itu learning objective. Jadi misalnya gini, bayi dibawa ibunya dengan keluhan demam, terus misalnya dikasih tahu heart rate-nya segini, 110 per menit misalnya. Terus blood pressure-nya 90/70 kayak gitu. Kan kita nggak tahu itu normal atau enggak buat si anak umur
6 bulan, karena kita nggak tahu, kita harus cari itu. Nah, itu namanya LO. Jadi LO-nya normal heart rate atau normal blood pressure for a 6-month-old baby gitu. Nah, kita harus cari di rumah, dan itu harus dari source yang terpercaya. Nah, tips aku itu adalah selalu cari LO-nya. You don't say. Jadi misalnya L-nya ada 15, aku cuma cari 10. 5-nya kayak aku, ya udahlah, ntar juga paling ada yang discuss kayak gitu. Iya sih, kadang-kadang di kelas tuh kayak gitu. Misalnya aku udah cari 15, terus 5-nya aku nggak cari, terus ada yang nyari, ya udah ada yang ngomong gitu, aku nggak ngomong. Tapi itu bakal ngerugiin aku sendiri karena aku nggak ngerti dia ngomong apa, kayak aku nggak ngerti itu tentang apa, dan karena aku nggak nyari kan sama sekali. Jadi tips aku itu cari LO-nya, be aktif dan jangan takut gitu di PBL, berguna banget menurut aku. Oke, jadi itu aja yang aku bisa kasih tahu, tips-tips belajar kedokteran as a first year medical student. Nah, aku sekarang mau bagi sedikit cerita tentang kuliah di UPH. Jadi kuliah kedokteran di UPH itu kita tuh lecture sama ujian itu pakai bahasa Inggris. Ujian masuknya juga pakai bahasa Inggris. Lecture tuh maksudnya slide PowerPoint-nya itu pakai English. Terus case-case di PBL juga pakai English. Tapi dosennya tetap pakai bahasa Indonesia gitu. Kita juga saling pakai bahasa Indonesia. Cuman emang di angkatan aku ada beberapa orang yang international student. PH itu kita juga ada. Jadi kelasnya tuh ada kelas besar, kelas kecil yang PBL tadi. Terus ada labnya tuh ada macam-macam sih, tergantung bloknya. Ada mikrobiologi, histologi, parasitologi, itu yang masih aku dapat ya sampai sekarang. Terus ada juga kelas clinical skill, ada clinical exposure. Clinical exposure itu kita observasi keliling silam yang RSUS, rumah sakit umum. Kalau clinical skill itu di first year itu tentang pemeriksaan fisik dan anamnesis. Mungkin selanjutnya juga gitu sih, aku juga kurang tahu. Cuman yang aku dapat di first year itu anamnesis sama pemeriksaan fisik. Jadi mungkin itu dulu tips-tips dari aku. Kalau misalnya kalian emang ada yang mau ditanyain lagi atau ada yang mau aku bikinin videonya lagi, komen di bawah ya. Apa yang mau aku buat. Oh my god, this is so awkward.